Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktani Pertiwi dari kelas 1D Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas 7 sasaran pengelolaan untuk memenuhi mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Dosen pengampu Bunda Sintayana Muhardini MPD. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum, pengertian atau makna dari kata kurikulum adalah seperangkat pengaturan yang digunakan pada proses pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara program studi. Contohnya, kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 1999, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTISP, kurikulum 2013 atau K13, kurikulum 2015. Kemudian pembelajaran. Pengertian atau makna dari pembelajaran yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Contoh, contextual learning yaitu pembelajaran menyenangkan dan melibatkan siswa secara penuh. Kemudian ada experience learning, pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian ada pembelajaran inquiry, pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa. Kemudian ada pengajaran alam sekitar atau melihat bentuk realitas. Kemudian ada games atau bermain sambil belajar. Dan yang terakhir itu ada diskusi kelompok. 2. Peserta didik. Pengertian atau makna dari peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur pendidikan, baik dalam pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Contoh, siswa, pelajar, mahasiswa, murid, taruna, dan warga belajar. 3. Pendidik dan tenaga pendidik. Pendidik. Pengertian atau makna pendidik adalah orang yang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten dan berkesinambungan. Contoh, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, fasilitator. Kemudian untuk tenaga kependidikan. Pengertian atau makna tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Contoh, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga tata usaha, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga teknis. 4. Pembiayaan. Pengertian dan makna pembiayaan dalam ranah pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Contoh, bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian ada direct charge, biaya langsung, kemudian ada biaya tidak langsung, kemudian ada semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, dan yang terakhir itu ada semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang. 5. Sarana dan prasarana. Sarana. Pengertian atau makna dari sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Contoh, kertas, pulpen, buku, komputer, kursi, meja, papan tulis, alat absen, penggaris, alat laboratorium, spidol atau kapur. Prasarana. Pengertian atau makna dari prasarana adalah segala sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contoh, gedung sekolah, lapangan, ruangan belajar, perpustakaan, laboratorium, kantor, ruang tata usaha. 6. Hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Contoh, mengawasi perkembangan belajar putra-putrinya, menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putra-putrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menyediakan perlengkapan belajar putra-putrinya yang dibutuhkan untuk belajar di sekolah.
bersedia untuk ekspress dalam membina sekolah yang berkualitas. Bagi hartawan bersedia menjadi donatur untuk pengembangan sekolah, ikut memperlancar komunikasi pendidikan, ikut mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan, ikut mengontrol jalannya pendidikan. Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajemen pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan sekolah, ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan. 7. Budaya dan lingkungan sekolah. Budaya dan lingkungan sekolah adalah sebuah kultur yang berkembang di lingkungan sekolah yang menjadi ciri khas dari suatu sekolah yang membuat berbeda dari sekolah lainnya. Contoh, gerakan literasi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, menerapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, menerapkan tata tertib sekolah, budaya salam, upacara bendera, tadarus dan kebaktian, sholat berjamaah, buku tahunan, persatuan orang tua murid dan guru, pelepasan siswa,